iRadio Network, listeners, apa kabar? Kali ini iRadio Namu bersama saya Melanie Putria dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Kang Emil, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pendengar iRadio di seluruh Indonesia, Melanie Putri yang saya banggakan. Senang semua sehat-sehat, suaranya powerful, Melanie menandakan jauh dari COVID, tidak batuk-batukan ya. Aman. Alhamdulillah aman. Harusnya kita ketemu ya Kang, 26 Juli di Bandung nih, tapi nggak Tidak, jadi. padahal itu acara yang ditunggu-tunggu, acara paling keren setiap tahun, tapi memang COVID menginterupsi semua urusan, ya. Yang penting sekarang kita fokus, dan Jawa Barat kan relatif baik, sangat baik dalam urusan COVID, mudah-mudahan kami jaga terus sampai kita bisa ketemu dengan situasi seperti dulu lagi, insya Allah. Amin, itu doa dan ikhtiar kita bersama ya Kang ya. Kang Emil, ini selama 6 pekan terakhir kabarnya angka reproduksi COVID-19 di Jabar ini kan selalu di bawah angka 1 ya. Dan ini membuat Jawa Barat disebut sebagai provinsi terbaik dan layak jadi percontohan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Ini yang menyebutkan adalah gugus tugas penanganan COVID-19 sendiri. Merupakan kabar yang membahagiakan, Kang. Kalau Kang Emil sebagai kepala daerah, bagaimana sih rasanya mendengarkan kabar ini? Karena kan semua sekarang ada di kepalanya Kang Emil nih. Semua antisipasi, terus ya, apalagi ya yang namanya identifikasi, terus belum lagi contact tracing yang sangat agresif yang dilakukan, isolasi, itu semuanya numpuk di kepala seorang Ridwan Kamil. Tapi ada kabar yang menggembirakan. Rasanya seperti apa, Kang? Ya, Teh Melani ya, ini udah 3 bulan ini kan hidup saya all about COVID lah. Mau tidur COVID, bangun tidur COVID, baca koran COVID, diwawancara iRadio COVID, baca WA, medsos, sampai dalam 2 minggu terakhir mimpi pun sudah mulai COVID. Masya Allah, Kang. Nah, tapi salah satu dari kunci kepemimpinan selama COVID ini adalah kita mau belajar, ya. Jadi COVID ini nggak bisa disok-tauin kira-kira gitu, ya. Jadi saya pelajari plus minus penanganan Korea Selatan. Serius, saya pelajari plus minus Jepang. Saya pelajari plus minus Cina, Amerika, gitu kan. Nah, dalam proses itu kami menemukan simpulan-simpulan mana yang bagus kita ikuti, mana yang kurang kita tahan. Contoh yang bagus, Korea Selatan itu ngetes 0,6% ketemu datanya dari jumlah penduduk. Maka dengan 300.000 dites, Korea Selatan menemukan peta COVID yang bisa dilokalisir. Nah, Jawa Barat juga mengikuti, kira-kira gitu kan. Kita karena sama-sama 50 juta, kita menargetkan 0,6%. Nah, kemudian yang negatif, di Korea sekolah dibuka second wave. Di Korea hiburan malam dibuka duluan second wave. Maka di Jawa Barat belajar dari kesalahan itu, kita melarang dulu pariwisata indoor dan malam, itu nanti terakhir, kalaupun pariwisata mau buka, yaitu outdoor dan siang. Sekolah ditahan dulu. Nah, kunci pertama adalah mau belajar, Teh Melani. Kemudian, yang kedua, kita kerja ini nggak dalam rangka cari pujian. Memang saya harus ambil keputusan seperti itu, harus cepat, ya. Kemudian data harus transparan, kan kata Ce Edoh, orang lokal Bandung punya slogan, good data, good decision, bad data, bad decision, kira-kira begitu. Nah, jadi saya selalu transparan, selalu ilmiah, maka penasehat epidemiologi kami banyak, dari UI, dari UNPAD, kemudian juga penasehat ekonomi kami banyak untuk urusan ekonominya. Kemudian kita mencoba untuk inovatif, ya. Alhamdulillah dengan bangga ya, saya terharu lah. Semua alat-alat perang melawan COVID bulan ini kita bisa produksi sendiri. Mungkin satu-satunya provinsi yang bisa memproduksi dari ventilator sendiri, PCR sendiri, rapid test yang lebih canggih bulan ini rilis. Kemudian APD berlimpah buatan sendiri udah bisa ekspor,
Ya. masker bedah yang dulu langka juga. Nah, semua itu dibungkus dalam strategi tadi membangun yang namanya melawan COVID. Jadi kalau ada apresiasi tadi yang disampaikan, bagi saya ucapkan alhamdulillah. Tapi tidak diapresiasi juga nggak ada masalah karena Mm-mm. tujuan kerja itu karena kebutuhan bekerja yang baik itu adalah kemuliaan, itu prinsip hidup saya. Bagi saya yang namanya apresiasi, award itu bonus, Ya. bahwa eh, jadi itu prinsip hidup ya. Walaupun kalau udah ngomongin penghargaan mah total dari sejak wali kota sudah hampir 500-an award ya yang saya Masya terima. Allah. Mm-mm. Sekadar sebagai penyemangat aja bahwa kerja-kerja inovasi dan kerja-kerja keras kita ternyata orang apresiasi. Saya kira Ya. itu batin saya terhadap apresiasi tadi. Baik, Kang Emil, ini kan sekarang kita menuju ke new normal ya, sedang gladi resik, sedang rehearsal begitu. Kalau di Jawa Barat sendiri, kita namakan adaptasi kebiasaan baru, bukan adaptasi kabogoh baru ya, Kang? Berbeda ya. Jadi kalau AKB ini kan memang sudah disosialisasikan kepada masyarakat, sudah pasti banyak sekali informasi yang diberikan sebagai edukasi. Tapi gimana nih Kang, ketika Jawa Barat dijadikan sebagai destinasi yang dituju oleh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya, misalnya dari Depok, dari Bekasi, gitu. Lalu apa yang harus dilakukan ini untuk bisa menjaga supaya Jawa Barat tetap terjaga gitu? Ya, pertanyaan yang pentingnya kan begini, kenapa harus ada AKB ya, adaptasi kebiasaan baru ya, dan di mana dimulainya? Maka kan balik lagi saya kunjungi tim ilmiah kita. Tim ilmiah kita mengatakan, Pak Gub harus bikin rating dulu, mana boleh, mana nggak boleh. Gimana ratingnya? Sementara 5. Karena kita mendahului pusat, jadi Jawa Barat sering mendahului pusat. Pusat belum bikin rating, kita sudah bikin rating. Nah, rating kita 5, pusat kemudian sekarang 4, nanti kita konversi. Tapi poinnya, 5 rating itu adalah hitam, merah, kuning, biru, hijau. Level 5, 4, 3, 2, 1, atau Ya. kritis, berat, cukup berat, moderat, dan normal, kira-kira gitu ya. Nah, gimana mengukur siapa kuning, siapa biru? Nah, kita bikin indeks. Indeks ODP dihitung, pasien dihitung, sembuh dihitung, indeks mati dihitung, indeks tadi macam-macam. Nah, keluarlah data Jawa Barat hari ini, merah-merah sudah nggak ada, tinggal yang kuning tinggal 10, kemudian yang biru mayoritas ada di 17. Maka 17 ini kami persilahkan untuk memulai new normal atau AKB. Nah, AKB ini hasil rembukan dari ahli bahasa. Kalau masih pakai kata normal, Teh Melani, orang awam tuh masih bingung, disangkanya normal dengan segala imbuhannya, awalan atau akhiran, tetap dianggapnya kembali ke yang dulu kan. Ya. Nah, kita ubah jadi adaptasi kebiasaan baru, walaupun tidak nyaman, kan begitu. Nah, ternyata diadopsi oleh Pak Jokowi juga. Jadi sekarang pemerintah pusat pun nyebutnya bukan kenormalan baru, BNPB juga bisa monitor pakai istilah Jawa Barat sama, yaitu AKB. Nah, jadi bagaimana mengawalnya? Nah, tadi kalau sudah mulai AKB, kita bikin bertahap. Hey, jangan buru-buru, jangan euforia. Di rumah ibadah dulu, karena kan 3 bulan kita stres ya. Lagu Indonesia Raya juga bangunlah jiwanya, bangunlah baru badannya. Maka lahir batin ya, Kang? Ya, rumah ibadah minggu pertama. Minggu kedua ekonomi boleh buka, tapi ekonomi yang resikonya kecil, yaitu industri dan perkantoran yang orangnya itu-itu aja. Baru masuk minggu ketiga, ekonomi resiko kesehatan tinggi, yang orangnya ketemu beda-beda, yaitu perdagangan, toko, mall. Kemudian pariwisata juga bertahap, harus outdoor dulu, karena COVID lebih banyak indoor dibanding outdoor, kira-kira gitu kan. Maka yang pariwisata indoor ditahan dulu. Baru terakhir pendidikan. Nah, pendidikan saya nggak mau sebelum masuk ke zona hijau, takut kayak di Israel, di Korea, di Perancis, sekolah dibuka, dia langsung jadi klaster karena dari orang tuanya. Nah, itu cara. Dan terakhir, dari sisi pertanyaan tadi, gimana memastikan orang sudah AKB atau new normal? Nah, kita mengetes masif, Teh.
ada 627 ambulan, saya sulap jadi 627 mobil tes COVID. Nah, nanti mobil ini warawiri, random sampling, sidak ke kerumunan. Jadi hati-hati kalau Teh Melani lagi lari-lari di sebuah tempat, tiba-tiba ada mobil judulnya COVID, harus mau disampling, ya gitu ya. Nah itu cara kita. Termasuk besok Sabtu Minggu kita akan razia di puncak karena banyak orang-orang Jakarta yang memang nggak bisa menahan diri, mungkin weekend bocor ke puncak. Nah kita akan razia, dipinggirkan mobilnya, dites swab, dan kalau hasilnya banyak positif maka akan saya tutup. Tapi sementara kalau hasilnya tidak ada yang positif, ya pelan-pelan ekonomi bisa gerak lagi. Kira-kira begitu. Oke. Berarti target dari Jawa Barat itu sebenarnya tesnya dibikin masif, tapi gimana caranya walaupun tesnya masif, tapi angkanya tetap di bawah gitu ya, tetap rendah gitu, Kang? Nah, salah satu menjaga rendah itu kita sekarang PSBB-nya levelnya mikro. Jadi pastinya itu kelurahan, desa, kayak kemarin desa diisolir satu di Garut, tapi sisa Garutnya nggak diisolir karena terkendali, tapi si desanya merah, maka sedesanya tes swab diapakan. Jadi cara itulah yang kami lakukan. Dan menurut saya second wave itu mungkin pasti datang, cuman kurvanya itu tidak setinggi first wave gelombang pertama karena kita kaget kan. Kalau gelombang 2, mohon maaf, kita udah lebih siap. Tadi 600 mobil PCR, produksi PCR sendiri, semua udah siap. Jadi, tapi kalau kita tidak lakukan AKB, Jawa Barat udah nggak punya duit, ya. Jadi makanya kesimpulannya, COVID ini bukan masalah kesehatan aja. COVID ini adalah kesehatan dan ekonomi. Jadi nggak bisa dipilah-pilah, ibaratnya kayak dua sisi dalam satu koin, dua sisinya harus diurus gitu. Ya, karena itulah Kang Emil selalu mengingatkan masyarakat warga Jabar gitu ya untuk mengingat 3 hal. Cuci tangan, pakai masker, jaga physical distancing. Itu aja formula yang paling dasar ya, Kang? Karena hanya itu yang bisa kita lakukan sebelum si obatnya datang dan vaksin datang. Ini obat katanya ada, nggak ada kan belum ada resmi lah ya, masih viral-viral yang informal kan. Nah, sebelum itu ada, kan modalnya hanya menjauhi si penyakit, ya menjauhi dengan, karena dia dari droplet, masker paling utama, mengurangi 70% potensi, kemudian jaga jarak, karena droplet itu bisa 3-4 meter kan lompatnya, kemudian cuci tangan, karena dia bisa nempel di benda-benda mati, nempel ke tangan kita, dan seterusnya. Nah, di Jepang juga terbukti, menurut peneliti Jepang, kenapa Jepang rendah? Karena Jepang lebih disiplin pakai masker. Ya, karena sebelum pandemi pun culture dari masyarakat Jepang memang sudah terbiasa pakai masker dan bersih begitu ya, lebih higienis hidupnya. Tapi ini menarik ya Kang Emil, kalau mendengarkan penjelasan dari Kang Emil tadi, semoga listeners juga bisa mengerti bahwa sekarang ini kalau memang ingin bepergian ke Jawa Barat, misalnya ke Puncak dari Jakarta, berarti listeners juga harus rela dites. Begitu ya, Kang ya? Ya. Baik. Nah, jadi Kang Emil. Saya tidak akan menghalangi karena ekonomi juga harus jalan. Tapi kami tidak mau blunder, tiba-tiba terjadi persebaran klaster baru karena tidak ada pengetesan. Maka kombinasi ekonomi dibuka kerannya harus dibarengi dengan tingginya tracing pengetesan. Total yang sudah dites Jawa Barat 200.000 orang. Target kita kayak Korea 300.000. Mudah-mudahan bulan depan tercapai sehingga secara ilmiah kita bisa mempertanggungjawabkan rasio pengetesan kita terhadap COVID ini. Ya, dan tentunya siap menghadapi adanya second wave ya, seperti Kang Emil sudah sampaikan tadi. Nah, Kang Emil, sekarang kita berpindah sedikit dari masalah COVID ke masalah Kang Emil nih. Bukan masalah sih sebenarnya. Ini ada satu survei yang menarik, Kang, dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Merilis elektabilitas Kang Emil naik di tengah penanganan COVID. Katanya naik 3,9% jadi 7,7% dari sebelumnya 3,8%, Kang Emil. Bagaimana, Kang, rasanya?
Pertama, saya juga nggak ngerti kenapa orang ngomongin pilpres yang masih jauh, satu ya. Perasaan kan pilpresnya baru kemarin, 2019. Enggak, Ya. ini maksudnya yang ngefans tuh tambah banyak gitu Oh kali, ya, iya. Kang. Pertama, surveinya kan survei tentang pilpres lah ya. Nah, eh, tadi kalau berita itu dianggap berita baik, saya anggap sebagai bonus saja, sebagai penyemangat. Tapi ada nggak ada survei, memang kerja kami di Jawa Barat ya memang dituntut harus seperti itu. Harus cepat, harus proaktif kan tadi ya, harus waspada, harus ilmiah. Kalau ternyata ini diapresiasi, kemudian dihitung dalam konteks politik, ya saya tidak bisa mengomentari lebih jauh kecuali ya mengucapkan alhamdulillah saja. Kalau seperti Mbak Melani menafsirkan kenaikan itu sebagai apresiasi dari masyarakat. Jadi kalau ada apresiasi ya alhamdulillah. Karena hidup saya kan selalu dua, Mbak. Ada apresiasi, ada yang kritik, ada yang muji, ada yang bully, itu mah makanan sehari-hari kira-kira. Ada follower, ada haters ya. Jadi Mhm. that's life ya, mungkin begitu. Banyak yang cinta, tapi tidak menampik, ada juga yang tidak menyukai, begitu ya Kang Emil. Ya, Tapi itu kalau sudah saya sudah melihat contoh. betul, kehidupan seperti itu. Tapi kalau melihat dari, keaktifannya Kang Emil di sosial media ya, saya sebagai salah satu penggemar, Kang. Karena apa, kalau melihat sosial media di Instagram Kang Emil, saya bukan cuma dapat informasi yang berharga, tapi saya juga mendapatkan hiburan. Ya, kalau nggak Kang Emil posting mengenai drakor lah, kalau nggak posting mengenai Bu Cinta lah, Kang Emil apa nggak khawatir ini menimbulkan kecemburuan patologis di mata masyarakat sebagai jomblo-jomblo ngenes yang melihatnya seperti apa perasaannya, Kang? Ini nadanya kok dalam banget ya. Jadi gini Mbak Mel, saya suatu hari sekitar 4 tahun lalu sebagai wali kota, saya berkunjung ke kantor pusatnya Facebook ya di Mhm, Amerika, di Menlo Park kalau nggak salah. Gede banget sih kantor Facebook, tempat kantornya Mark Zuckerberg lah ya. mhm. Kemudian saya datang ke si ruang meetingnya. Pas di ruang meeting itu saya duduk, tiba-tiba di layarnya sudah dibedah big data saya. Berapa followernya, keterpengaruhan grafiknya, follower dari mana, hater dari punya si Facebook punya big data lah kayak drone emprit ya kayak gitu. Tapi ada satu kesimpulan dari meeting di Facebook itu bahasanya begini. Pak Ridwan sebagai wali kota lihat katanya. Kalau Pak Ridwan postingnya terlalu serius, interaksi orang Indonesia sedikit. Tapi Mhm. kalau Pak Ridwan postingnya kombinasi serius dan humoris, dinas dan urusan pribadi, interaksi tinggi. Maka, kata Facebook, kami merekomendasikan untuk tipe netizen Indonesia, Bapak harus gayanya rada santai. Kira-kira gitu ya. Saya terjemah. Mmm, Ini ilmiah, jadi nah gara-gara masukan Facebook itulah saya kalau posting ada ilmunya ada, agenda saya harian ada, pribadi saya ada, mengedukasi, hobi saya semua, sehingga ya kadang-kadang jadi kayak akun receh kan, kadang-kadang kayak akun lambe turah sesaat, kadang-kadang lagi formal. Ya memang masyarakat kan ibaratnya saya itu media ya, ya. ibaratnya saya media, subscriber saya, si pembaca media saya, judul Ridwan Kamil ini kan, dia tiap hari kan kepoin, ibarat kita Mhm. baca koran lah, hari ini apa beritanya, sama juga masuk ke akun saya, hari ini apa, kan ada rubrik, headline gitu kira-kira, ada rubrik lucu-lucuan, lifestyle, nah sama juga akhirnya saya menyadari, saya ini objek dan subjek dari informasi. Saya kadang-kadang digosipin dan jadi viral, saya juga kadang-kadang memviralkan. Jadi itulah revolusi hari ini. Jadi poin saya adalah gara-gara masukan Facebook itulah saya nggak bisa uh, terlalu formal, Mbak. Tapi Mhm. juga kalau terlalu receh selalu juga kan nggak bagus. Maka porsi humor-humornya mungkin 40%, 30%, yang seriusnya tetap 50 sampai 70%. Kang Emil itu pakai admin atau sendiri sih? Saya ini karena keterbatasan yang sendiri itu hanya IG.
Oh, baik. Kalau Twitter, Facebook, lain-lain itu oleh admin, di Mhm. mana admin selalu minta izin dulu ke saya sebelum merepost yang di IG. Jadi kalau Mhm. di IG itu jempol saya lah. Ya, kalau lain Baik. Itu ngomong-ngomong di IG suka banyak yang curhat dan dibalas gitu loh sama Kang Emil. Emang itu strateginya Kang Emil menghadapi saya netizen yang maksimal banyak paling curhat? ngebalas komen 3 sampai 5 komen lah per posting, dan saya pilih yang menghibur, kira-kira gitu ya. Ada yang serius juga, Pak, komplain bansos, komplain ini kritik, saya balas juga. Tapi kadang-kadang saya tahu orang itu kan pengen hiburan, maka Mhm. memang karakter saya Mbak Melani, saya ini humorisnya tuh tekstual. Jadi ngebodornya tuh tulis, kalau ngomong sih biasa aja gitu. Jadi nggak bisa menyaingi Sule lah ya. Tapi kalau nulis, saya punya intelektualitas humor yang bisa saya tawarkan dan ya gitu-gitu ternyata peminatnya banyak mengapresiasi. Jadi dikomeninnya apa, dijawabnya teh bodor pisan, ya udah makin gak karu-karuan gitu ya. Banyak Kang yang Emil, bilang, Pak, saya udah stres, tapi tiap heeh, mengunjungi akun Bapak, mood booster banget, sekarang saya senang lagi. Jadi itu apresiasi itu begitu. berkah loh Kang. Hah? Itu berkah banget loh Kang. Pahalanya nggak pernah putus, bikin orang bahagia mah. Setuju. Ada yang marah ke saya juga, karena dia baru pakai masker muka, retak-retak gara-gara baca komen saya. Jadi pecah ya. Pecah, belum waktunya. Waktunya, Masya Allah. Baik, Kang, berarti kalau sekarang Kang Emil kesibukannya selain menangani masalah pandemi COVID-19 di Jawa Barat, sudah pasti menjadi yang utama. Tapi selain itu, Kang Emil juga sebagai seorang manusia biasa, juga pasti memiliki hobi ya. Kang Emil kalau nggak salah sekarang lagi sedang ngelukis ya. Ini kan Kang Emil arsitek, udah pasti secara skill terlatih sekali Kang untuk melukis. Memang akan segera diseriusin apa gimana Kang? Ini nasihat saya buat semua orang. Eh, pada dasarnya manusia itu multi intelijensia, multi talenta. Mm-mm, Tapi karena pendidikan formalnya mengakibatkan si talenta-talenta natural itu dikubur, Mbak. mm-mm. Jadi sebenarnya kayak kita, semua orang kan jago melukis waktu taman kanak-kanak kan. Eh, Walaupun cuman gunung sama matahari sama ya sawah ya. walaupun ada gunung dua, matahari di tengah, sawah-sawah di. Tapi karena pendidikan formal lama-lama mereduksi si kreativitas itu kira-kira. Nah kalau dibuka sebenarnya bisa hadir lagi oleh latihan. Kayak kayak Mbak Melani kan sudah terbiasa jogging ya karena latihan. Orang yang jarang kan kaku-kaku persis sama begitu. Nah saya punya punya falsafah musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kita bilang, ah males, ya musuh kita ya kita ini. Ah nggak bisa melukis, ah nggak. Pas dicoba, pasti jelek kan? Satu jelek, dua membaik, ketiga membaik, lama-lama kan akhirnya sama aja kayak kita main sepeda, jatuh dulu berkali-kali, lama-lama jatuhnya dikit, lama-lama lancar, lama-lama ngebut. Nah, setiap kita membuka pada bakat-bakat terpendam kita, itu ada. Nah, kebetulan karena memang dunia saya itu otak kanan visual, kan ada otak kanan musikal. Jangan nyuruh saya nyanyi ya, Mbak Melani. Baru pengen saya suruh, atuh Kang, kenapa Jangan dilarang? suruh push up aja badannya. Nah, akhirnya saya menemukan saya bisa melukis. Sebenarnya nggak keren-keren amat, tapi itu Ih, ekspresi keren batin ah. saya. Batin saya lagi senang, saya Hmm. ekspresikan dengan warna, batin saya lagi religius kan, saya ekspresikan dengan kaligrafi, batin saya lagi lompat-lompat, apa tanpa terasa ternyata ada yang suka, jadi sudah dijual udah ratusan juta terjual alhamdulillah. Eh, itu poin menunjukkan bahwa kita harus lawan diri kita sendiri yang malas, Ya, yang merasa tidak mampu, yang minder dan sebagainya. Kedua, hidup itu harus latihan, ya. jangan berharap satu dua kali latihan langsung juara, nggak bisa, semua berlatih. Ketiga, kalau saya melukis, batin saya tenang, detak jantung saya juga lebih slow, tapi kalau udah dengar kata COVID, detak jantung Langsung heart rate naik ya, Kang? heart rate-nya naik. Kira-kira gitulah. Baik. Jadi ini menurun juga ke Zara sepertinya ya, Kang?
Nah, ada orang marah-marah urusan work from home atau study from home ya. Tapi di balik itu banyak cerita-cerita hikmah. Satu, banyak cerita masuk ke saya, Pak, hikmah dari banyak di rumah, saya lebih sayang pada keluarga. Saya dipaksa jadi imam sholat yang selama ini karena saya kerja sibuk, sekarang malu, ada begitu. Hikmah yang lain, kehamilan meningkat kan 2 kali lipat di Jawa Barat, khususnya warga Garut, Tasik, dan Cirebon. Nah, termasuk ke anak-anak, karena Zara itu sering lihat saya melukis, terus tadi sama juga, ini langkah pertama saya bilang, pokoknya kamu contek dulu nih di YouTube caranya. Jelek bagus, jangan pikirin komentar orang, yang penting kamu gembira nggak dengan mewarnai kayak begini. Lama-lama, nah suatu hari setelah dia mulai suka, dia lukis yang agak gede. Saya bilang, kamu sudah mengalahkan dirimu sendiri. Sudah dia lukisannya gede, ada yang beli, ya. Wah. Ada yang beli karena memang tanpa dibilangin Zara kualitas lukisannya bagus. Nah, ternyata kenapa dia bahagia banget, karena selama ini dia tuh ingin beli HP baru, kan nggak saya kasih. Kamu nabung dulu, nggak bisa, segala pengen langsung. Nah, gara-gara dilukisnya dibeli, akhirnya dia bisa beli HP sendiri. Terus saya bilang, kamu kalau ada rezeki jangan lupa tolongin orang. Maka dari hasil penjualannya selain beli HP, dia sisihkan buat nyumbang COVID. Coba. Jadi saya dapat 2 touching story. Satu, dia menemukan bakatnya. 2, dia berempati oleh usahanya. Kan begitu. Jadi tidak ada orang tua yang tidak bahagia menemukan anak-anaknya berada dalam persimpangan hal-hal yang positif seperti itu. Makanya saya bahagia banget. Baik, ini 2 bonus sebagai ayah yang diterima secara kontan gitu ya, Kang ya? Betul, ya itu hikmahnya. Mungkin orang lain menemukan hikmah masing-masing lah ya. Betul, setuju. Kalau saya itu cerita itu. Termasuk anak laki-laki saya yang tadinya jarang di rumah kan, karena sibuk di kampus, karena sekarang dipaksa di rumah, akhirnya curhat masalah cintanya, curhat. Waduh. Dan akhirnya saya paksa jadi aktivis COVID. Makanya sekarang gara-gara COVID, hikmahnya dia mendirikan organisasi anak-anak milenial dan generasi Z untuk membantu Jawa Barat dari sisi kemanusiaan. Jadi anak laki-laki saya menemukan momen hidupnya yang luar biasa, anak perempuan saya juga. Itu the story my family ya, tentang hikmah selama COVID. Jadi ya bahagialah. Kita mencoba melihat sisi bahagianya gitu ya. Kalau sedihnya mah banyak. Ya bosen, ya bete, ya berat badan meningkat, kemudian orang nggak dapat kerjaan, apa dan seterusnya. Ya, baik. Jadi kita yang mengkontrol gitu ya, Kang ya, ketika ada ujian yang datang kepada kita, kita mau menghadapinya seperti Lalu apa? ada 2 sisi, Mbak. Setiap ujian selalu ada 2 sisi. Kalau mental kita hanya fokus ke sisi negatif, maka energi kita dikonsumsi oleh negativitas. Tapi kalau kita selalu melihat setengah gelas penuh, sisi positifnya, ya pasti kita menemukan juga sisi positif. Baik, Kang Emil. Aduh, saya langsung merasa adem gitu ya ngedengar penjelasannya Kang Emil. Seperti ubin musola lah ya. Ubin masjid atuh, Kang. Lebih besar. Kang, ini mau pertanyaan cepet, hapunten ya, Kang ya. Ini kita segmen terakhir, jadi Kang Emil nggak boleh pakai mikir jawabnya. Oh, milih 2 objek itu ya? Iya, oke. Baik, yang pertama, Kang Emil, pilih Dilan atau Kapten Ri? Dilan, karena gue banget. Aduh, masa iya? Kenapa tuh? Ya kan dulu mau motoran zaman SMA, ngeceng SMA sebelah, berantem-berantem dikit. Jadi makanya saya ikutan di film Dilan juga karena ceritanya kan merasa terwakili gitu ya? Iya, apa istilahnya relevan. Itu angkatannya Kang Emil ya? Iya, tahun 90 kan, 90, Oh, 91. iya benar. Baik, sudah terjawab yang pertama. Baik, yang kedua, tahu goreng atau bandros? Tahu goreng. Kenapa bukan bandros? Bandros itu sulit bikinnya, butuh effort. Kalau tahu goreng mah tiap pengkolan ada, ke Sumedang ada, kemana ada. Dan asal saya dikasih tahu goreng, imunitas saya meningkat pesat.
Sehatnya teh langsung lahir batin jiwa raga ya, Kang? Bandros juga enak, tapi kan kayak creme de la creme dari street food itu bandros Iya, gitu. iya, iya, iya. Itu susah, enak banget, tapi it's hard to find. Yeah, it's not easy. Baik, baik, Kang. Yang ketiga, totopong atau topi Pandora? Topi Pandora, karena 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 kan krim malam krim siangnya harus terjaga. pantesan, ih, mukanya Punya teh Bu glowing Cinta, pisan. punya Bu Cinta, saya itu punya juru salon di kamar namanya Ibu Cinta. Serius, Kang? Ada krim malam krim siangnya? Bocor nah tuh, Kang. Itu mukanya teh meni glowing pisan Itu gitu, flawless. sesi khusus dengan Bu Cinta aja. Baik, siap laksanakan. Oke, Saya dua hanya nih. korban produk ya. Korban produk tapi menghasilkan yang terbaik. Oke, berikutnya, arsitek atau politisi? Arsitek. Oh iya? Politisi itu takdir yang tidak diduga dan tidak akan sampai akhir hayat saya. Tapi Masya kalau Allah. arsitek itu passion, kecintaan yang memang dicita-citakan, yang sekarang off dulu, kira-kira begitu kan. Sehingga nanti kalau umur politisinya sudah selesai, saya akan kembali kepada apa yang saya cintai, yaitu menciptakan keindahan-keindahan dalam bentuk ruang, dalam bentuk. Makanya sekarang juga selama COVID, Mbak, saya kalau lagi Mm-mm, bete, selain melukis, saya coret-coret gitu. mm-mm. Itu sebagai stress release ya Kang Emil ya. Ya, imaginary project-projectnya mah nggak ada, cuman dikira-kira aja. Jadi, karena apa ya, saya menyalurkan keliaran imajinasi itu kan ke arsitektur. Ya, ya, kecintaan dari hati ya rupanya ya. Baik, terakhir Kang, Gedung Sate atau Istana Merdeka? Gedung Sate Kenapa Kang? yang pasti-pasti aja. Aduh. Aduh, Mbak, ini alhamdulillah. saya kasih tahu, jadi Ya. gubernur aja saya nggak pernah cita-cita, oke? Jadi wali kota ada, kalau jadi wali kota pernah ada cita-cita, tapi ke gubernur nggak ada. Kenapa? Karena pintunya kebuka aja, bukan karena dikejar. Gitu. Karena Pak Aher sudah 2 periode, kan begitu. Jadi saya enjoy aja dengan takdir ini. Soalnya kalau urusan istana itu terlalu gelap, Mbak. Apakah Ya. ada, apakah enggak, apakah elektabilitas, ya itu mah ada. Cuman contoh, saya apa adanya ya. Emang Mbak Melani mengira Pak Maruf Amin jadi wapres? Kan enggak. Ya. Ya, itu takdir namanya. Sampai detik terakhir tidak pernah dibicarakan. Tiba-tiba Allah menakdirkan ini jadi. Nah, saya percaya kalau sudah pemimpinan nasional, 90% itu takdir yang kita belum ketahui. Jadi ada orang branding-branding gitu ya, pasang poster sana sini, Allah nggak kasih. Ada orang Mm-mm. yang berkali-kali pengen, Allah nggak kasih. Jadi Mm-mm. kalau udah ngomongin istana, pilpres itu menurut saya terlalu gelap, jadi saya mendingan mensyukuri apa yang ada hari ini ya Gedung Sate lah. Alhamdulillah. Kalau saya pensiun akhirnya jadi gubernur, no regrets is beyond the limit saya lah ya. Jadi kembali ke semuanya kepada takdir dari Allah ya. Jalannya dari Betul. Allah yang akan Itu menunjukkan ya harus Kang. harus selalu begitu. Artinya kan ada bahasanya ya, faiza azamta fatawakal ala Allah. Saya sudah bertekad, bercita-cita, setelahnya ya bertawakal. Kalau alokasi alhamdulillah, kalau enggak ya jangan stres gitu. Baik, Kang Emil, luar biasa. Terima kasih banyak buat waktunya hari ini, Kang. Kang, Ya, boleh sedikit dikasih pesan ke listeners ini kan yang dengar se-Indonesia kan di Radio Network. Jadi boleh Kang Emil terkait dengan adanya pandemi ini di Indonesia, boleh diberikan satu pesan supaya kita saling menjaga satu sama lain. ya pertama semua harus saling menguatkan ya. Semua orang itu berusaha dari Pak Jokowi sampai Ketua RT nggak ada pengalaman ngurusin COVID. Jadi kalau ada keliru-keliru sedikit ya mohon dimaklumi ya. Nggak ada yang berniat jahat. Semua pengen cari solusi terbaik. Mungkin berhasil, kadang-kadang gagal. Jadi kalau kita mikirnya negatif, ya pasti isinya kritik, semua marah-marah. Nah, jadi mari kita saling menguatkan. Kayak begini kan, saling menguatkan. Kedua, karena COVID ini tidak ada obat dan vaksinnya, belum ada, maka tadi kalau mau selamat hanya 3 rumusnya.
pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak gitu. Kemudian yang terakhir, percayalah Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, jalan keluar itu ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kita bersabar dulu kalau jalan keluarnya lambat, kan begitu. Tapi mereka yang sudah diberi Allah jalan keluar yang cepat, segeralah bersyukur, ya. Nah, mudah-mudahan dengan rumus tadi, imunitas kita naik, bangsa ini bisa lewat, dan akhirnya kita kembali ke situasi normal lagi. Saya kira itu pesan terakhir ya buat di network, Radio Network. Terima kasih banyak Kang Emil atas waktunya hari ini untuk semua penjelasannya. Kami doakan Kang Emil selalu sehat di sana ya. Jaga kesehatan, tetap harus rajin olahraga, pesan saya teh. Jangan sampai dilupakan. Siap. Saya kardio terus, saya angkat beban juga, selain beban hidup. Bukan beban hidup kan, Kang? Nah, tuh kan, sama pikirannya teh. Salam sayang untuk Bu Cinta ya, Kang. Nanti saya mau japri buat krim siang, krim malamnya. Hatur nuhun pisan, Kang. Sehat-sehat selalu. Oke, Mbak Melani. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Radio, 100% musik Indonesia.